Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Bila rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung nan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung nan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. 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 Tuntunan ilahi.
Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Bapa, kami rindu mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan. Pagi hari ini Mazmur pasal 64. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ya Allah, dengarlah suaraku pada waktu aku mengadu. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikkan kata yang pahit seperti panah, untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Mereka merancang-rancang kecurangan. Kami sudah siap, rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Tetapi Allah menembak mereka dengan panah, sekonyong-konyong mereka terluka. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggelengkan kepala. Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Amin. Bapak Ibu, Mazmur ini berisi curahan hati Daud bahwa musuh di sekitarnya telah merancangkan kejahatan terhadap dirinya. Bahkan mereka hendak mencabut nyawanya. Namun orang-orang yang licik itu dan curang adalah mereka penakut, karena hendak mencabut nyawa seseorang dari tempat yang tersembunyi, menggunakan tipu muslihat, persepakatan, dan sebagainya. Namun melalui Mazmur ini Daud menyampaikan mata Tuhan tertuju kepada orang yang tulus hati dan jujur. Sehingga di ayat 11 dikatakan, orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Maka melalui Mazmur ini Daud mengajak kita semua umat Tuhan untuk menjadi orang yang tulus hati dan hidup dalam kejujuran. Itu yang membuat kita selalu ada dalam pemandangan mata Tuhan dengan perlindungannya. Tulus hati dan jujur. Bapak Ibu jemaat Tuhan, orang yang tulus hati adalah orang yang mengasihi Tuhan tanpa syarat, yang melakukan segala sesuatu untuk Tuhan tanpa keluh kesah dan persungutan. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22b, Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan, yang memiliki kerinduan besar untuk menjadi orang jujur dan tulus hati. Mazmur 25 ayat 21 mengatakan, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bagi kebanyakan orang, berlaku jujur di zaman saat ini, zaman sekarang, sering dianggap sebagai satu kerugian besar. Maka ada pepatah, jujur ajur atau jujur hancur. Tetapi tidak bagi firman Tuhan. Bagi orang yang takut akan Tuhan, kejujuran justru mendatangkan keuntungan besar. Firman Tuhan hari ini menyatakan hal demikian. Orang yang hidup dalam kejujuran pasti akan mengalami berkat-berkat Tuhan secara luar biasa. Orang yang jujur tidak akan pernah ditinggalkan dan dipermalukan Tuhan.
Sebaliknya ia akan mendapat pembelaan dan berkat dari Tuhan. Sekalipun seolah-olah perjalanan hidup orang jujur terasa berat, penuh tekanan, seperti yang dialami Daud, dan mungkin dijadikan tertawaan, ejekan, atau direndahkan. Sedangkan orang yang tidak jujur mungkin sementara waktu hidupnya tampak kelihatan lebih mujur dan beruntung. Tetapi pada saatnya orang yang tidak jujur akan mengalami kehancuran, sebab ia akan berhadapan dengan Tuhan sendiri. Tuhan akan berperkara atas dia. Ayat 9 katakan, ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Sebaliknya, ada masa depan yang baik yang Tuhan sediakan bagi orang yang tulus hati dan berlaku jujur. Salah satu berkat luar biasa bagi orang jujur adalah doanya pasti Tuhan jawab. Bulan ini bulan doa, supaya doa-doa kita dijawab. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Amsal 15 ayat 8 mengatakan doa orang jujur dikenannya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan menyediakan berkat-berkat bagi orang yang tulus hati dan jujur. Karena itu tak perlu takut berlaku jujur atau cemburu kepada orang-orang yang tidak jujur, yang licik. Sebab kita punya Tuhan yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Ingat, orang percaya dipanggil untuk memiliki kehidupan yang tidak serupa dengan dunia. Ketika orang-orang dunia hidup dalam ketidakjujuran, kita harus sanggup berlawan arus, menyatakan hidup dalam ketulusan hati di hadapan Tuhan dan kejujuran. Inilah berita firman hari ini. Orang yang tulus hati dan jujur disertai Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Oleh kasih dan rahmat-Mu, berkat-Mu dicurahkan. Kami mau belajar menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Firman-Mu hari ini, orang yang tulus hati dan jujur disertai Tuhan. Tuhan membelanya, Tuhan menjaganya dari mara bahaya, dari maksud jahat orang-orang yang tidak jujur. Dan Tuhan menyertai dan memberkati. Biarlah itu terjadi atas hidup kami umat-Mu, hidup dalam ketulusan hati di hadapan Tuhan, dan kejujuran dalam hidup kami sehari-hari. Nama-Mu dimuliakan. Tidak perlu kami khawatir, tidak perlu kami juga jealous, cemburu kepada dunia, karena mereka menuju kepada kebinasaan. Sebaliknya orang yang tulus hati dan jujur, walaupun harus berjuang, pada akhirnya akan menuai kebaikan. Karena ketulusan hati dan kejujuran menyertakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Engkau menyertai kami dan itu cukup untuk kami meraih masa depan di dalam-Mu. Berkati setiap umat-Mu, sembuhkan yang sakit, beri kekuatan yang lemah, beri hikmat-Mu sehingga bekerja dengan kreatif, meraih hasil terbaik, masa depan terbaik. Berkati keluarga-keluarga dalam kasih sayang yang melimpah, sukacita yang daripada-Mu, dalam umat-Mu terpancar untuk hidup memuliakan Tuhan. Berkati anak cucu kami, masa depan mereka, studi mereka. Tuhan berkati semua dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini perjalanan hidup kami, juga mempersiapkan diri untuk ibadah esok pagi. Tuhan, urapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Eko Roniono dari Bandung, yang Kau kirim khusus untuk memberkati umat-Mu di CKI Sema, dalam pengurapan Tuhan, membawa lawatan Tuhan atas umat Tuhan. Kami bersuka cita dalam hadirat-Mu, bersekutu di dalam kuasa firman dan Roh-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat mempersiapkan ibadah. Sampai jumpa esok pagi dalam ibadah raya, penuh sukacita dalam hadirat Tuhan. Shalom.